Dengan penuh sukacita majelis Jumat menyambut kehadiran saudara-saudari dalam kebaktian minggu di saat ini. Kiranya kebaktian ini selalu menjadi berkat bagi kita semua. Bagi saudara-saudari yang mendapatkan pelayanan khusus dapat menghubungi majelis Jumat pada unit masing-masing. Pemberitahuan dan himbauan. Pertama, majelis Jumat mengimbau kepada seluruh anggota Jumat untuk taat dan setia dalam kebaktian minggu unit pada pelayanan di Naga dan AMPM serta SMTPI. Ingatlah firman Tuhan Ibrani 3:7-8, janganlah keraskan hati jika mendengar suara Tuhan. Kedua, diberitahukan kepada Jumat bahwa kebaktian perjamuan kudus Jumat Agung 15 April akan diatur sebagai berikut. Di gedung gereja Bukit Zaitun pada jam 5 dan jam 9 pagi, di gedung gereja Getsemani pada jam 5 dan jam 9 pagi, di BK Golgota pada jam 9 pagi. Kebaktian Jumat Agung akan dilaksanakan di gedung gereja Bukit Zaitun, gedung gereja Getsemani dan BK Golgota pada 15 April 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore. Informasikan kepada jemaat bahwa informasi keuangan, jadwal kebaktian, wadah pelayanan, dan beberapa informasi pelayanan dapat diakses pada website jemaat dengan alamat gpmukitzaitun.wordpress.com. Saudara-saudara jemaat, dalam kebaktian ini akan diteguhkan 57 orang calon anggota sidi gereja menjadi anggota sidi gereja Protestan Maluku. Dan dalam kebaktian ini juga sekaligus merupakan kebaktian perharian. Saudara-saudara jemaat, kebaktian ini akan dilayani oleh pendeta Haji Ahmad Lesi. Pembacaan firman Tuhan Lukas 23:26-32. Kata kebaktian yang digunakan kata kebaktian peneguhan sidi. Lagu persiapan nyanyian 2 sahabat lama nomor 99 ayat 1 dan seterusnya. Demikian pemberitahuan yang kami sampaikan untuk menjadi perhatian bersama, dan doa kami Tuhan Yesus Kepala Gereja selalu menjaga dan memberkati kita semua. Selamat berkebaktian Ambon 10 April 2022, Majelis Jemaat GPM Bukit Zaitun, Pendeta Haji Ahmad Lesi, Ketua, Penanggung Wajib, Ketua, Sekretaris. Dan saat ini akan ditentukan 57 orang anak menjadi anggota sidi baru Gereja Protestan Maluku. Bersama dengan mereka, kita nyatakan kesiapan hati untuk datang ke hadirat Allah dan mengumandangkan nada iman, mengiringi Yesus sepanjang jalan hidup ini.
di saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ialah Tuhan yang mendirikan dan meneguhkan jemaat-Nya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dalam Kristus Tuhan dan Roh Kudus menyertai jemaat. Bapak Ibu saudara-saudara, dengarlah nas pembimbing kita dari Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu jemaat disilakan kembali. Sebab Ia mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri sendiri. Ia mengetahui perbuatan kita, entah yang nyata ataupun yang tersembunyi. Karena itu, baiklah dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku segala dosa kita kepada-Nya. Kitab Yesaya 44 ayatnya yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Yesus Kristus sendiri berkata, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Oleh sebab itu, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita memuliakan Tuhan dari Tim Jemaat 9 baiknya yang terbaik. Sebagai tanda kesiapan memperlakukan petunjuk hidup baru, memasuki pekan yang baru, saya undang jemaat berdiri.
Jemaat, dengarlah, ini perintah hidup baru bagimu sesuai dengan firman Tuhan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita memuliakan Tuhan dari PKJ 179 baitnya yang pertama. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam pelayanan pemberitaan firman Allah. Firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita di minggu sengsara Tuhan yang ke-7 ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pada pasalnya yang ke-23 ayat 26 dan berakhir pada ayat yang ke-32. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini dengan kekasih, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami Bapa di surga, di pagi hari Minggu hari Tuhan, di minggu sengsara Tuhan yang terakhir ini Bapa, adalah kami sebagai umat-Mu yang hadir dalam rumah Tuhan untuk berbakti dan memuliakan Tuhan. Ketika kami boleh memuji-muji akan kebesaran, kuasa dan kasih-Mu Tuhan, saatnya kita akan membaca sebagian daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Menyadari sungguh kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Untuk itu sebelum mata kami menatap-Mu, sebelum mulut kami mengucap kata, sebelum hati kami menyimpan sabda, kami mohon Roh Kudus Tuhan ada dan berkarya, mendiami hati pikiran perasaan kami, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dari hamba Tuhan di saat ini akan memberikan kami kekuatan dalam memasuki hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pasal 23 ayat 26 dan berakhir pada ayat yang ke-32 yang dibawa judul Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan yang mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timpunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikian firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita di pagi ini. Kita mengaminkannya dengan menyanyikan Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita patut melafazkan pujian syukur kehadapan hadirat Allah yang Maha Kuasa, yang berkenan menuntun seluruh perjalanan kehidupan kita sampai pada detik pagi ini. Kita bersyukur sebab sebagai orang-orang percaya kita boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam perayaan Minggu Sengsara yang ke-7 atau Minggu Sengsara yang terakhir. Dan tema yang memandu kita di minggu ini ialah kerelaan dan kesetiaan memikul salib bersama Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, salib kadang identik dengan penderitaan. Namun salib adalah bukti solidaritas Allah bagi manusia. Salib menyatakan dengan jelas bahwa Allah beserta dan bersama kita. Bapak Ibu saudara-saudara, tema yang tadi saya sampaikan, kerelaan dan kesetiaan memikul salib bersama Yesus. Tema ini hendak mengajak kita semua sebagai murid-murid Yesus untuk memikul salib dengan kerelaan dan kesetiaan mengikuti Yesus di jalan kesengsaraan dan kematian-Nya menuju kepada kemuliaan-Nya. Memikul salib di jalan penderitaan dan kematian tentu merupakan jalan yang harus ditempuh dengan sukarela dan kesetiaan sebagai tanda kemuridan yang mengikuti Yesus. Tetapi apa sesungguhnya makna jalan salib itu dan bagaimana menjalaninya dalam pengalaman hidup kita yang nyata dan relevan sekarang ini? Untuk memahami makna jalan salib dalam konteks dewasa ini, maka pertama-tama kita perlu memahami pesan utama yang hendak disampaikan penulis Lukas dalam bagian bacaan kita tadi, Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Untuk itu kita perlu membacanya dalam hubungan dengan kisah sengsara Yesus dalam pasal 22 ayat 1 sampai 23 ayat 56, yang di dalamnya berisi narasi-narasi kecil atau cerita, yaitu pengantar perjamuan terakhir berdoa di Bukit Zaitun, pengadilan di depan Mahkamah Agama Yahudi, dan juga pengadilan di depan Herodes dan Pilatus, dan jalan salib dan kematian. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bagian bacaan kita tadi adalah kisah tentang jalan salib, yaitu jalan menuju penyaliban Yesus. Diceritakan di sini Yesus sedang dalam perjalanan menuju penyalibannya Simon orang Kirene. Kirene adalah nama sebuah kota pelabuhan di Libya, Afrika Utara, yang saat itu Simon baru datang dari luar kota, baru pulang dari ladang. Dia dipaksa tentara-tentara Romawi untuk memikul salib Yesus menuju ke Bukit Tengkorak untuk disalibkan. Dengan ini Bapak Ibu saudara-saudara, penulis Lukas hendak menggunakan cerita Simon orang Kirene itu sebagai tanda kemuridan. Artinya orang yang mau menjadi murid Yesus harus bersedia dengan sukarela dan kesetiaan berani bagi para perempuan hamil yang hamil dan sedang menyusui bayi-bayi. Dikatakan dalam bagian Alkitab ayat 29, berbahagialah perempuan mandul dan rahimnya tidak pernah melahirkan dan susunya tidak pernah menyusui. Penulis Lukas hendak menggunakan gambaran-gambaran dari perjanjian lama ini untuk melukiskan bagaimana ngerinya nasib kehancuran Yerusalem. Penulis Lukas juga menggunakan metafora
hijau atau mentah dan kayu kering. Ini mau melukiskan bahwa Yesus sebagai kayu yang hijau sesungguhnya tidak bersalah, bukan pemberontak seperti dituduh para pemimpin Yahudi. Karena itu ia tidak layak dihukum mati, sekalipun nyatanya ia diperlakukan dengan kejam dan disalibkan. Sedangkan kayu kering di sini mengatakan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Hari ini diperdengarkan bagi kita semua dalam kebaktian peneguhan 57 anak Tuhan dalam jemaat. Bagian Alkitab ini mau melukiskan jalan salib yang ditempuh Yesus sebagai orang benar. Dan saudara-saudara, 57 anak, bahkan kita semua, orang-orang yang mau mengikut Yesus, harus bersedia memikul salib setiap hari, seperti Simon orang Kirene, pengikut Yesus, mengikuti jalan salib Yesus menuju kepada kemuliaannya. Jalan salib dan kematiannya bukan tujuan, tetapi cara dan gaya hidup kemuridan yang mengikuti teladan Yesus sebagai orang-orang benar. Dan praktisnya ialah kita mesti berada dalam ketaatan. Hari ini 57 anak akan diteguhkan menjadi anggota sini gereja Protestan Maluku untuk memahami makna salib dan jalan salib yang ditempuh Yesus. Saudara-saudara, bahkan kita semua perlu belajar dari apa yang dijalani Yesus sebagai orang benar. Yesus dengan sukarela dan setia menempuh jalan salib bukan karena ia suka menderita atau mencari-cari penderitaan, tetapi ia rela menempuh jalan salib demi kesetiaan dan ketaatan kepada kehendak Allah untuk menyelamatkan seluruh ciptaannya. Saudara-saudara yang akan diteguhkan menjadi anggota sini gereja, bahkan kita semua, murid-murid Yesus masa kini, para pengikut pun kita tidak perlu mencari-cari penderitaan. Karena mengikuti jalan salib bukanlah jalan pemaksaan, tetapi jalan kerelaan dan kebebasan untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan kita kepada kehendak Allah yang hendak membawa kita dan seluruh ciptaannya kepada kehidupan yang berkualitas dan bermakna. Kehidupan yang berkualitas dan bermakna hanya dapat diperoleh dengan sukacita mengikuti teladan Yesus sebagai orang-orang yang benar yang menempuh jalan salib untuk membebaskan dan menyelamatkan seluruh ciptaannya dari ketidakadilan, kekerasan, kebencian, permusuhan, penipuan, kehancuran yang mengerikan akibat ulah manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Yesus sebagai orang benar menyadari realitas yang kita alami tidak terlepas dari berbagai pikiran, emosi, perilaku manusia yang jahat. Secara kolektif suka merencanakan kejahatan. Yang benar dalam menempuh jalan salib, jalan yang memberi hidup bagi orang lain, jalan yang menunjukkan spirit terus berdoa dalam kelemahan dan pencobaan, jalan seorang pelayan, bukan penguasa duniawi, jalan perjuangan yang berat untuk pembebasan dan penyelamatan, sekalipun itu merupakan jalan salib, jalan penderitaan, jalan yang sulit, berliku-liku, berkeruh. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita dapat menjalani penderitaan yang berat dengan tetap tenang dan sukarela demi ketaatan dan kesetiaan kepada kehendak Allah?
Bagaimana kita dapat melawan beragam kejahatan dan penderitaan, bukan dengan sikap pasrah kepada keadaan dan nasib, bukan dengan jalan kekerasan, kebencian, permusuhan, pelecehan, penghinaan, perendahan martabat manusia, melainkan dengan jalan salib yang ditempuh bersama Yesus sebagai orang benar, orang yang tidak bersalah. Bapak Ibu saudara-saudaraku, perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus sambil menangis, ya, justru Yesus memberi perhatian. Bahkan penulis Lukas memberi penekanan bahwa Yesus adalah sahabat semua golongan. Dalam tangisan dan ratapan para perempuan, Yesus mengatakan kepada mereka, janganlah kamu menangis aku. Saudara-saudaraku, jangan tangisi penderitaannya seperti hanya menuju pada kematian. Sebab penderitaan Yesus membawa pada kemenangan. Tangisan, kematian, dan kesedihan diubah Yesus kepada pengharapan akan rencana Allah. Tetaplah meyakini kasih karunia Allah dalam penderitaan kita. Bertobat dengan sungguh kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita sebagai orang-orang percaya, kita masih harus memikul salib. Salib yang terasa berat menekan, tetapi sebenarnya ringan. Salib itu bisa saja penderitaan kita, masalah kita, pergumulan kita, sakit kita, masalah-masalah ekonomi yang kita alami, atau apapun yang terasa menekan hidup kita, tetapi bukan karena kebodohan dan keberdosaan kita. Ya, tidak semua gumul adalah salib dari Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Terkadang penderitaan itu ada karena kesalahan kita, keliruan kita, kealpaan kita, keteledoran kita. Tetapi poinnya adalah kita tetap mengikuti Yesus, tetap mengandalkan Yesus dalam siarah perjalanan hidup kita, dan melihat setiap karunia-Nya dan rahmat-Nya dalam hidup kita, dan memikul salib. Memikul salib berarti menerima penderitaan dan kebahagiaan yang datangnya bersama-sama untuk semakin mengasihi Yesus dan berlaku kasih bagi semua ciptaan. Bagi saudara-saudara 57 orang, hari ini saudara-saudara diteguhkan menjadi anggota SIGI Gereja Protestan Maluku. Selamat memikul salib, mengikut Yesus, dan berjalan di belakang Yesus. Amin. Kita memuliakan Tuhan dan melengkapi di Jumat 255 baitnya yang pertama. Tuhan yang
Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman Rasul. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria. Ia menderita buah pertanyaan bagi Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Tuhan, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat kekasih Kristus, persembahan yang diberikan saat ini adalah jawaban syukur kita atas karya penyelamatan Allah yang kudus, memanggil dan mengutus kita selaku gerejanya untuk selalu hidup memuliakan dan menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Ingatlah firman Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil memberikan persembahan syukur, kita menyanyi dari